wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah kasihan TKI ini kerja tidak dibayar, pengen pulang tapi tak ada biaya. Saya pengen pulang tapi gaji saya ditahan sama bos saya, sambil menangis, tuturnya. Berita yang kedua adalah beginilah nasib jadi TKW, tidur di dapur. Cuaca dingin sering membuatku sakit, tapi aku tetap bertahan. Adakah di sana yang senasib sama denganku? Berita yang ketiga adalah kasihan TKW ini diusir majikannya tengah malam, yaitu tepatnya pada jam 12 malam. Bajunya pun dibungkus plastik sampah, padahal cuaca di luar sangat dingin. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Viral sebuah video tentang seorang TKI yang menangis saat menceritakan nasibnya pada temannya. TKI tersebut bekerja di sebuah bangunan di mana di situ banyak sekali teman-teman lainnya. Tapi hanya beliaulah yang tidak dibayar. Beliau bekerja di situ selama 5 bulan. Beliau berstatus swasta, masuk ke Malaysia dengan cara direkrut oleh salah satu calo, yaitu melalui perjalanan laut, dan mungkin ya itu visanya adalah visa turis. Nah, dia juga tidak bisa berbuat banyak ya karena beliau berstatus swasta demikian. Jadi yaitu tadi ada kendala untuk bisa melaporkan hal itu ke instansi terkait. Nah, banyak juga ya para netizen yang ikut berkomentar di video tersebut dan menyarankan untuk melaporkan kejadian itu ke agensi atau ke kantor polisi. Tapi apa boleh buat, dikarenakan beliau ini adalah swasta dan masuk pun melalui jalur ya pokoknya ilegal lah gitu ya intinya. Jadi ya beliau juga berpikir gitu, kalau untuk meminta bantuan juga bingung. Jadi ada beberapa netizen pun ikut prihatin ya dan mendoakan buat beliau ya. Jadi beliau ini sudah paruh baya guys, umurnya ya sudah paruh baya lah, sudah berumur gitu, kasihan sekali. Adapun beberapa netizen juga ikut berkomentar bahwa ada beberapa yang bernasib sama dengan beliau. Ya banyak sekali mereka itu bekerja di bangunan dan di situ mereka itu tidak dibayar, gajinya itu dibawa kabur sama mandornya seperti itu. Nah, jadi saya tadi juga dapat informasi dari emasnya yang mengunggah video tersebut. Jadi buat teman-teman, terima kasih ya atas perhatian dan kepedulian kalian terhadap orang tua ini. Dengan segenap jiwa kami akan berusaha menolong orang tua ini semampu kami. Nah, jadi alhamdulillah ada teman-temannya yang berusaha untuk menolong, entah itu dengan membuka donasi atau mungkin untuk meminjamkan uang atau mungkin mengupayakan agar bisa mendapatkan hak-haknya atau gajinya dari majikannya guys. Bahkan tidak sedikit dari para netizen juga mengusulkan untuk membuka donasi dikarenakan ada beberapa mereka di antara mereka ingin menolong beliau guys. Tapi alhamdulillah sudah ditolong sama temennya ya. Insya Allah mungkin nanti akan dimintain gajinya sama bosnya begitu. Kita doakan ya guys buat beliau, semoga saja beliau sehat-sehat di sana dan semoga saja nanti bisa secepatnya mendapatkan pertolongan agar bisa mendapatkan hak-haknya begitu. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Memilih untuk menjadi anak rantau atau TKW bagi anak muda adalah hal yang lumrah kita temui. Tidak hanya bagi orang yang telah dewasa, namun juga banyak orang yang cukup tua juga melakukannya. Sudah pasti memilih menjadi anak rantau atau TKW akan menjadi sebuah pengalaman hidup yang menantang dengan berbagai kisah pilu bahagia di dalamnya. Jauh dari ayah, ibu, keluarga, teman kecil, kampung halaman, akan sangat berbeda dengan mereka yang hanya berdiam diri tidak kemana-mana. Menjalani hidup sebagai TKW akan melahirkan banyak cerita, entah itu bahagia ataupun tangisan sedih, dan semua akan menjadi cerita pelajaran hidup kelak bagi kita, seperti nasib salah satu TKW satu ini. Ya, jadi siapa yang kayak aku nggak punya kamar, aku tidur di dapur. Soalnya di ruang tamu sering mimpi buruk selama tujuan kerja kita baik,
Kita nggak akan ngeluh, apapun keadaannya aku hampir 10 tahun di sini. Ngeluh sedikit-sedikit itu wajar saja, itu manusiawi, yang penting jangan terlalu. Tetap semangat pahlawan devisa, nggak selamanya kok kita di sini. Kita udah di rumah, kita udah bebas, jadi nggak usah berkecil hati. Yang buat mbak-mbak yang bernasib nggak punya kamar, yang penting majikan nggak cerewet. Dan makan kenyang, gaji lancar. Tetap semangat sahabatku semua, ini semua cuma sementara. Nah, sebut saja namanya Mbak S ya. Jadi Mbak S ini sudah bekerja rumah majikannya selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu beliau tidurnya tuh di dapur. Kita lihat ya di dapur ini. Bahkan kalau malam itu sesekali ada majikannya atau anak majikannya itu yang masuk ke dapur hanya untuk sekedar ambil minum atau hanya sekedar untuk mengambil gelas atau sesuatu begitu. Nah, bahkan beliau juga bilang ya, di waktu musim dingin beliau itu sering masuk angin. Ya karena kita melihat ya beliau itu tidurnya di lantai dan ini adalah kasurnya tuh tipis sekali guys. Ya, jadi kasurnya tipis sekali tapi beliau tidak pernah mengeluh. Jadi beliau juga tetap semangat karena niat beliau adalah bekerja, mencari uang, mencari nafkah untuk masa depan keluarga. Karena beliau punya prinsip selama majikan baik tidak cerewet ya. Jadi kalau misalkan cuma tidur di dapur itu menurut beliau sudah bersyukur banget begitu guys. Jadi bagi teman-teman di luaran sana ya yang mendapatkan majikan yang baik, punya kamar sendiri, punya kamar yang dengan fasilitas yang luar biasa gitu ya, bersyukurlah karena kita tahu ternyata ada banyak di antara sahabat-sahabat kita itu yang bernasib seperti Mbak S ini guys. Nah itu tadi ya guys berita yang kedua. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang ketiga. Kasihan TKW ini diusir majikannya tengah malam, yaitu tepatnya jam 12 malam. Bajunya pun dibungkus plastik sampah padahal cuaca di luar sangat dingin. Diunggah dari salah satu akun Facebook Dayuni Ngapak. Ya Allah melase Mbak E di interminit ngini kilo perjuangane yen wis ora dikanggokne diusir sak wayah-wayah. Nah, di sini saya pakai inisial aja ya, sebut saja namanya Mbak D. Jadi Mbak D ini bekerja di Hong Kong sudah cukup lama, bahkan sama majikannya juga sudah sangat baik. Tapi entah kenapa tiba-tiba malam itu ya, malam-malam, tepatnya jam 12 malam ya. Jadi Mbak D ini diusir sama majikannya untuk pergi dari rumah. Nah, karena Mbak D ini kan tidak ada persiapan ya, dikarenakan di situ bekerja udah cukup lama, yang pasti barang-barangnya juga banyak ya. Ada baju, ada pokoknya banyak sekali barang-barang di situ dan beliau itu tidak punya tas dan sama majikan disuruh dibungkus menggunakan plastik sampah guys. Dan kita tahu ya cuaca di luar itu sangat dingin sekali dan itu jam 12 malam. Bahkan saat diusir pun mbaknya tidak tahu salahnya di mana gitu, karena tiba-tiba saja bosnya itu menyuruh beliau untuk keluar rumah tanpa memberikan alasannya kenapa, tanpa memberikan penjelasan salahnya di mana seperti itu guys. Jadi ternyata ada beberapa netizen yang ikut berkomentar di status tersebut, ternyata ada juga yang pernah bernasib sama guys. Ya bahkan ada salah satu mbaknya ini juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu di intermittent atau dikeluarkan jam 12 malam, bahkan tidur di tangga darurat pakai kardus ya. Jadi kasihan sekali. Dikarenakan gini ya, karena beliau ini kan diusirnya malam, secara otomatis kalaupun mau telepon agensi malam-malam juga mungkin beliau tidak enak gitu. Dan ada beberapa teman-teman juga ikut prihatin dan memberikan dukungan serta mendoakan beliau ya, semoga saja kedepannya bahagia, yang sabar ya, semoga menuju jalan yang terbaik. Sukses selalu, sehat walafiat, lancar rezeki, selamat di dunia wal akhirat nantinya, amin amin ya robbal alamin. Nah jadi hingga berita ini diturunkan saya juga tidak tahu pasti bagaimana nasibnya Mbak D ini, apakah beliau sudah ditangani sama agensi. Tapi yang pasti udahlah ya, karena agensi di sana itu sangat tanggap sekali. Tapi kalau malam mungkin mbaknya ini takut gitu mau melaporkan hal tersebut, dikarenakan yang pasti agensinya juga ditutup begitu. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga jadi bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share apabila video ini bermanfaat ya. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebahagiaan, kesehatan, panjang umur, rizki yang barokah ya.
majikan yang baik, kesuksesan, kebahagiaan, dan semoga saja nanti kita pulang dengan selamat membawakan kebahagiaan dan berkumpul dengan keluarga kembali. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.